Perkenalkan, nama saya Celestianisi, NIM 2010111163200015. Mata kuliah Linguistik Umum. Hakikat bahasa dan fungsinya. Pengertian bahasa. Bahasa adalah sistem bunyi yang bermakna. Bahasa sebuah ciri untuk membedakan dengan yang lainnya. Lalu fungsi bahasa secara umum adalah sebagai alat komunikasi. Namun menurut ilmuwan Financiero, bahasa itu terbagi jadi 5. Yang pertama personal, yaitu untuk memperkenalkan dirinya. Yang kedua direktif, yaitu berusaha untuk membuat orang lain sesuai dengan yang kita inginkan atau perintah. Yang ketiga adalah referensial atau acuan. Yang keempat adalah imajinatif. Bahasa itu digunakan untuk berimajinasi dan menghasilkan karya. Misalnya suka membuat puisi, lalu dia membuat karya puisi. 5. Interpersonal, yaitu berkomunikasi dengan yang lain. Lalu dikotomi bahasa, elang dan parol menurut Noam Chomsky. Menurut Ferdinand de Saussure, elang itu merupakan sistem tanda untuk berkomunikasi yang sifatnya masih pasif, yaitu masih dalam otak. Lalu parol itu sifatnya aktif, misalnya bisa berbahasa Banjar, berbicara bahasa Banjar, itu adalah parol. Lalu kompetensi dan performansi. Kompetensi adalah kemampuan yang ada dalam dirinya, misalnya kemampuan membaca atau menulis. Lalu performansi adalah menampilkan diri di depan umum, berbicara dengan orang lain. Lalu ada misalnya ketika kompetensinya bagus tapi performansinya tidak bagus, itu ada 3 faktor. Yang pertama faktor fisik, yaitu cacat atau bisu. Yang kedua psikologi, gangguan pada jiwa. Yang ketiga lingkungan, misalnya ada seorang anak yang tidak bisa berbicara R karena lingkungannya juga tidak bisa berbicara R, lalu dia pindah ke suatu daerah lain yang lingkungannya bisa berbicara R, dan di situ ternyata dia bisa berbicara R karena faktor lingkungan ternyata juga mempengaruhi. Lalu struktur dalam dan struktur luar. Lalu struktur dalam dan struktur luar oleh Noam Chomsky. Struktur dalamnya yaitu struktur batin, misalnya saya petani, ibu saya seorang petani, saya menyiram bunga. Struktur luarnya yaitu misalnya kamu siapa, profesimu apa. Lalu linguistik dan subdisiplinnya yang ada 5. Yang pertama linguistik dilihat dari pembimbingnya, ada linguistik umum, bahasa manusia yang bersifat alamiah. Lalu linguistik terapan, ilmu yang menerapkan hasil penelitian dalam bidang linguistik. Contohnya, linguistik diterapkan untuk menyusun kamus. Yang kedua, linguistik dilihat dari telahnya, ada linguistik mikro dan makro.
Mikro artinya sempit, misalnya belajar di prodi sendiri, yaitu prodi bahasa Indonesia, yaitu formologi, sintaksis, semantik misalnya. Lalu linguistik makro sifatnya luas, hanya prodi bahasa Indonesia belajar ke prodi sosiologi, itu disebut sosiolinguistik. Lalu yang ketiga, linguistik dilihat dari pendekatan objeknya, ada 5. Linguistik deskriptif, bahasa yang apa adanya tanpa rekayasa. Yang kedua, linguistik historis komparatif, adanya perbedaan bahasa dan waktu, terdiri dari 2 bahasa atau lebih dan 2 periode, misalnya Gorontalo, Antigola, Sumawa pada tahun 1950 dan 1980. Yang ketiga, linguistik kontrastif, sama dengan linguistik historis, terdiri dari 2 bahasa atau lebih, tapi 1 periode saja, misalnya bahasa Jawa, Madura, Sunda, periodenya pada masa kerajaan Majapahit. Yang keempat, linguistik sinkronis, tidak membandingkan bahasa dengan yang lain, hanya 1 bahasa dan 1 periode, misalnya bahasa Gorontalo pada masa Jepang. 5. Linguistik diakronis, 1 bahasa waktunya dari awal sampai sekarang, misalnya bahasa Jawa, penelitian bahasanya dari kerajaan Majapahit sampai zaman sekarang. Yang keempat, linguistik dilihat dari tautannya dengan ilmu lainnya, ada 3, yaitu psikologi, pemerolehan bahasa dari gagasan psikologi seseorang, disebut psikolinguistik. Yang kedua, sosiologi atau disebut sosiolinguistik, mempelajari hubungan aspek sosial dengan kegiatan berbahasa, fungsinya sebagai perencanaan bahasa. Yang ketiga, antropologi atau bisa disebut antropolinguistik, mempelajari hubungan antara bahasa, penggunaan bahasa, dan kebudayaan. Yang kelima, linguistik dilihat dari penerapannya, ada dialektologi. Dialektologi mempelajari serta membanding-bandingkan bahasa yang rumput untuk mencari persamaan dan perbedaannya. Yang kedua, leksiologi adalah ilmu yang berkaitan dengan kosakata, misalnya digunakan untuk mempelajari munculnya kata pada suatu bahasa. Yang ketiga, leksikostatistik, sering disebut juga glotokronologi, ilmu yang mempelajari kata atau untuk menentukan bahasa induk. Lalu perbedaan teori Leonard Bloomfield dan Chomsky. Teori Leonard Bloomfield yaitu alirannya sosialisme atau perilaku, misalnya emosi heran adalah ingin tahu. Yang kedua, Noam Chomsky, teori mentalis atau kemampuan dalam diri seseorang. Hanya manusia itu bisa berbahasa tanpa perlu diajari, atau contoh lain, dia bisa membuat cerpen. Itu adalah kemampuan dalam diri seseorang tersebut.